industri tekstil dan garment yang berorientasi ekspor, kita sebenarnya malah ini kuartal kedua dan ketiga dan keempat ini hasilnya atau perencanaannya sangat bagus, sangat-sangat bagus, melebihi dari even 2 tahun yang lalu ya. Kalau tahun lalu kan pandemi mungkin orang merasa bagaimana. Hanya ini dengan adanya PPKM, kita memang semua lini harus memperhatikan prokes dan kita setuju sekali ya dengan pemerintah. Kita bukannya nggak setuju, prokes is number one. Kedua adalah akselerasi vaksinasi, itu nomor 2. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan juga treatment kepada seluruh pekerja dan keluarganya kalau itu diperlukan. Jadi memang hand to hand antara kita dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat itu yang perlu kita jalankan. Tapi memang kita meminta kepada pemerintah bahwa one size does not fit all. Jadi untuk semua industri tekstil dan garment, kita mengharapkan walaupun sektor kritikal, esensial, ataupun non-esensial, perlu dilihat dan dicerna apakah perlu di close down 50% ataukah menjadi 10%, karena kita merasa bahwa yang penting adalah bagaimana tiap-tiap perusahaan dan pengusahanya dan manajemennya memastikan yang saya sampaikan tadi, prokes, akselerasi vaksinasi, dan yang ketiga adalah 3T, ya, tracing, testing maupun treatment terhadap pekerja dan seluruh klaster pekerja kita. Begitu. Iya, Bu Ana, Anda katakan kuartal 2, 3, 4 ini cukup bagus dari sisi demand untuk perusahaan yang berorientasi ekspor. Apa sudah memang terjadi peningkatan order seperti itu yang diterima oleh perusahaan? Ya, kalau untuk PBRX sendiri karena kita orientasinya adalah global brand dan memang dari tahun lalu sampai dengan termasuk tahun ini geopolitics Indonesia kan very neutral. And very transparent ya. Kenapa? Karena dari sisi transparansi semua tahu bahwa negara kita kan adalah negara yang demokrasi. Everything is in the news, right? Dari sisi komitmen apapun yang kita committed, walaupun kita mengalami kesulitan kontainer dan sebagainya, tapi kita bisa pursue sampai kita bisa shipment on time dan stakeholders kita juga cukup happy dengan komitmen kita. Dan yang ketiga adalah dari sisi konsisten, karena dengan support dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pemerintah juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengusaha dan total bahwa PPKM memang perlu, tapi PPKM yang terukur, yang sehingga kita juga bisa holding hands dan kita tetap bisa memajukan ekonomi dengan titik kesehatan yang kita rasa cukup memadai untuk seluruh pekerja dan ekosistemnya. Ya. Iya, Bu Ana, kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 lalu seperti apa pertumbuhan permintaannya? Dan dari negara mana demand yang paling besar? Oke. Tahun lalu memang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Ada negara-negara tertentu yang cross bordernya very very strict, sehingga menyebabkan cross border itu impossible atau sangat minim. Ada negara-negara yang masih tetap bebas seperti kayak US yang kemudian dilanjutkan dengan Eropa, yang menyebabkan juga demand terhadap kebutuhan-kebutuhan basic seperti clothing still there, malah stronger. Jadi tahun lalu kalau dibandingkan tahun ini pasti lebih bagus. Tahun lalu pasti less dari sisi ekspornya. Tapi tahun ini harusnya kita dibandingkan 2019 dengan asumsi kita tetap konsisten dan 3T itu terlaksana di dalam kita, rasanya saya cukup optimis bahwa tahun lalu dibanding 2019 kita akan bisa mendekati. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.